Halo guys, perkenalkan nama saya Nanda Lesmana Dewi dengan nomor induk mahasiswa 23030360001 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo, Semarang. Halo guys, saya di sini akan menganalisis kisah dari Mas Dika Widya Putra, seorang lulusan S2 Universitas Gadjah Mada yang memilih untuk berjualan bakso setelah gagal tes CPNS. Nah, sungguh memberikan kita banyak pelajaran berharga. Ini bukan sekedar tentang cerita pilihan karir, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa beradaptasi dan mengendalikan diri di tengah ketidakpastian hidup. Yuk kita bedah lebih dalam apa aja sih hikmah yang bisa kita petik dari pengalaman beliau. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang apa aja sih pengawasan diri atau self-supervision yang dilakukan oleh tokoh dalam berita tersebut. Baik dari kisahnya Mas Dika, saya menyoroti bahwa ada beberapa bentuk pengawasan diri yang patut dicontoh. Mas Dika berhasil mengendalikan ego dan gengsi sebagai seorang magister. Dia memilih untuk menekuni profesi yang mungkin dianggap biasa bagi sebagian orang dengan latar belakang pendidikannya. Ia juga menunjukkan inisiatif dan proaktivitas yang tinggi dan alih-alih berlarut dalam kekecewaan dalam kegagalan tes CPNS kemarin. Nah, Mas Dika langsung mengambil langkah yang konkret untuk memulai usaha bakso sendiri dengan modal tabungannya. Nah, kemampuan adaptasi dan fleksibilitas ini Mas Dika juga terlihat sangat jelas. Ia tidak terpaku pada satu jalur karir saja, melainkan berani mengeksplorasi dan memanfaatkan peluang yang ada di luar bidang studinya. Nah, menariknya Mas Dika ini bahkan menerapkan ilmu yang didapatkan di bangku kuliahnya, mulai dari pemilihan daging hingga strategi pemasaran, menunjukkan bahwa pendidikan tinggi tetap relevan meskipun di bidang yang berbeda. Nah, di samping itu Mas Dika juga memiliki ketekunan dan visi jangka yang panjang. Ini sangat terbukti dari rencananya untuk mencoba lagi tes CPNS sambil tetap menjalankan bisnis baksonya. Nah, selanjutnya ada apa sih nilai penting yang bisa diambil dari sikap tokoh tersebut terhadap kenyataan hidup yang tidak sesuai harapan? Baik, sikap Mas Dika dalam menghadapi kenyataan hidup yang tidak sesuai harapan mengandung nilai-nilai penting. Yang pertama, kerendahan hati yang dimiliki oleh Mas Dika. Nah, beliau menunjukkan bahwa nilai seseorang tidak hanya ditentukan oleh gelar akademis atau jenis pekerjaan yang dipegang, tetapi oleh kemauan untuk bekerja keras dan tidak sombong. Kedua, Mas Dika adalah contoh nyata yang resiliensi yang daya juangnya itu mampu bangkit dari kegagalan dan mencari jalan alternatif, tidak memberikan dirinya terlalu dalam kesedihan, melainkan segera berfokus pada solusi. Ketiga, sikapnya ini sangat mencerminkan paramista dan realisme. Mas Dika ini menghadapi ketidakpastian dunia kerja dengan pandangan yang praktis, memilih untuk menciptakan peluang sendiri daripada menunggu nasib yang baik. Terakhir, Mas Dika ini juga menunjukkan inovasi dan kemandirian yang luar biasa. Keberaniannya untuk memulai usaha sendiri dan bahkan memodifikasi konsep baksonya menjadi unik adalah bukti dari jiwa wirausahanya. Nah, analisis yang ketiga yaitu mengapa sih pengawasan diri menjadi sangat penting bagi mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan atau pengelola pendidikan ketika menghadapi ketidakpastian dunia kerja. Baik, pengawasan diri mahasiswa menjadi sangat penting bagi mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan atau pengelola pendidikan. Nah, terutama saat menghadapi ketidakpastian dunia kerja, dengan pengawasan diri ini, mahasiswa dapat mengelola ekspektasi mereka secara realistis, menyadari bahwa jalur karir mungkin tidak selalu linear dan harus siap menghadapi berbagai kemungkinan. Ini juga membantu membangun resiliensi mental agar mahasiswa tidak mudah putus asa atau menyerah saat menghadapi kegagalan atau kesulitan dalam mencari pekerjaan.
Nah, lebih lanjutnya, pengawasan diri ini mendorong proaktivitas, di mana mahasiswa tidak hanya menunggu kesempatan yang datang, tetapi aktif menciptakan peluang, misalnya dengan mengembangkan soft skill, membangun jaringan, atau bahkan merintis usaha. Nah, pengawasan diri ini juga krusial dari mempertahankan nilai dan integritas di tengah persaingan ketat, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya belajar sepanjang hayat dan beradaptasi dengan perubahan dunia yang harus bergerak. Baik, untuk refleksi pribadi menurut saya yang pertama ada bagaimana sih perasaan saya sendiri setelah membaca kisah lulusan S2 Universitas Gadjah Mada tadi yang berjualan bakso. Baik, dari kisahnya Mas Dika, seorang lulusan S2 UGM yang memilih untuk berjualan bakso, saya sendiri merasakan percampuran antara kekaguman yang mendalam dan sedikit kegelisahan. Saya sangat kagum pada semangat dan keberanian oleh Mas Dika yang mampu membuang gengsi dan beradaptasi dengan kenyataan hidup yang tidak sesuai harapan. Langsung mengambil tindakan nyata dengan berjualan bakso. Ini adalah contoh yang nyata, ketangguhan mental yang luar biasa. Namun, di sisi lain, kisah ini juga menimbulkan sedikit kegelisahan karena mengingatkan saya bahwa dunia kerja bisa tidak pasti. Bahkan bagi lulusan dengan pendidikan tinggi sekalipun. Ini seperti tamparan bagi saya yang menyadarkan bahwa ijazah itu tidak selalu menjadi jaminan kemudahan dalam meniti karir. Nah, untuk refleksi pribadi yang kedua yaitu apa aja sih yang bisa saya ambil hikmah atau pelajaran dari kisah tersebut untuk mempersiapkan diri menghadapi kenyataan hidup setelah lulus kuliah. Nah, dari kisahnya Mas Dika, saya mengambil hikmah atau pelajaran yang berharga tentang adaptabilitas dan kemandirian untuk mempersiapkan diri menghadapi kenyataan hidup setelah lulus kuliah. Saya belajar bahwa persiapan terbaik bukan hanya tentang mengejar nilai akademis yang setinggi-tingginya, melainkan juga tentang mengembangkan mentalitas yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan setiap perubahan. Kisah ini menegaskan bahwa kita harus siap untuk putar otak dan mencari solusi kreatif jika rencana awal tidak berjalan mulus. Nah, memiliki keterampilan yang praktis, berani mengambil resiko yang terukur, dan tidak takut untuk memulai dari bawah adalah poin-poin penting yang saya petik dari ceritanya Mas Dika. Nah, untuk refleksi pribadi yang terakhir yaitu tentang komitmen apa sih yang ingin Anda bangun untuk mengawasi diri sendiri, menjaga nilai, dan tidak larut dalam angan-angan kosong di masa depan. Nah, untuk masa depan, saya ingin membangun komitmen kuat dalam mengawasi diri sendiri, menjaga nilai, dan tidak larut dalam angan-angan yang kosong. Saya berkomitmen untuk membangun resiliensi dengan melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Nah, bukan sebagai akhir dari segalanya, sehingga saya bisa bangkit lebih cepat. Saya juga akan berusaha berpikir yang realistis, yang proaktif dalam menatap tujuan karir selanjutnya. Tidak hanya mengandalkan mimpi yang kosong. Ini juga berarti saya harus aktif mencari peluang, mengembangkan soft skill baru yang relevan, termasuk soft skill dan wirausaha, serta membangun jaringan sejak sekarang yang tak kalah penting. Saya akan selalu menjaga integritas dan kerendahan hati, memahami bahwa gelar atau posisi nanti tidak akan membuat saya melupakan esensi dari kerja keras dan memberikan yang terbaik apapun bidang yang saya geluti kelak. Terakhir, saya akan berjanji untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan, selalu terbuka terhadap pengetahuan baru dan tantangan yang akan datang. Nah, selesai sudah cerita dari Mas Dika, seorang lulusan S2 yang memilih untuk berjualan bakso. Terus selesai sudah saya menganalisis ceritanya Mas Dika, terus refleksi pribadi saya. Terakhir, apabila ada tutur kata atau salah kata saya yang kurang berkenan di hati kalian, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.